malam-malam gini mah Cil, belum bisa tidur anak. Sama bang, anak juga. Cerita-cerita lah sejarah, karena juga resep kalau dengerin orang cerita sejarah mah. Sejarah apa? Pengalaman. Oh, pengalaman. Lebih ke pengalaman lah. Buat ini apa motivasi anak juga kan. Atau ada ilmu yang bisa diambil buat kedepannya. Jadi kalau anak mau naik gunung, anak udah ada ilmunya. Gitu. Saling berbagi lah, sharing. Ini pengalaman apa dulu bang? Ya pengalaman di gunung lah. Pengalaman. Gitu. Nanti yang paling berkesan lah. Yang paling berkesan di mana yang menurut anda paling berkesan lah? Sebenarnya bukan paling berkesan sih, maksudnya adalah pernah anak ngalamin waktu di Slamet. Gunung Slamet. Slamet. Sama. Itu anta kan tahu bang anak batal tunangan. Oh iya, sama si Anu ya. Aduh, sebut saja ya. dia lah. Sebut saya dia. Nyengir dong. Anta malu Jun. Nggak seneng banget. Iya, Ya. kayaknya senang banget sih. Sebut saja si Mirna. Sebut saja lah dia. Ada hikmahnya bang. Iya. Pokoknya jadi tuh si posisinya itu udah gabut banget bang, udah pusing. Itu dalam 3 bulan anu 24 gunung. Sebulan. 3 bulan. Oh 3 bulan. 24 gunung. Yang udah anton naikin selama 3 bulan. Iya, selama depresi. Oh, Wah, kacau dah itu. lagi kusut lah ya. Parah bang. Parah. Udah gitu banyak sih sebenarnya ya kejadian-kejadian. Nah, waktu itu yang selama 3 bulan itu tuh yang paling bukan berkesan sih ya. Maksudnya ya bisa dibilang ada saksi hidup juga, kemudian ada apa namanya? Ya, ada yang ikut lah bang, bisa dibilang. Jadi anak tuh waktu itu naik si Sumbing dulu, Sumbing, Sindoro, lanjut Slamet. Oh Triple S ceritanya mah. Itu memang udah ini yang terakhir, opsi terakhir. Soalnya yang lain-lain udah anak tembusin semua. Yang nganter ke stasiun nih, bocah nih. Cinjun. Oh Cinjun yang nganter. Anta nganter sama siapa waktu itu ya? Cupe ya? Sama Cupe berdua. Diantar ke stasiun tuh sama dia. Nah, singkat cerita turun dari Sindoro kan tektok tuh. Dari Sindoro anak langsung ke Slamet lewat Cemara Sakti. Itu sih dibilang gokil banget bang. Jadi apa namanya? Anak ngetrek di hari biasa. Kemudian memang karena udah siang kan. Jadi di Cemara Sakti ini di pos 2 ada namanya makam. Tapi orang situ bilang ya makamnya itu ya gaib. Makamnya itu nggak ada, belum ditemuin. Makanya orang basecamp bilang kalau lewat Cemara Sakti di pos 2 itu nggak boleh lama-lama. Di pos 2 tuh nggak boleh lama-lama lah intinya. Nah di situ anak nggak mau lama-lama apa gimana kan, karena posisi lumayan tuh ngejar waktu juga, kereta juga, biar nggak ketinggalan. Itu posisi masih gawe bang, anak masih gawe. Oh belum berhenti, belum desain. Akhirnya singkat cerita ada tuh nyampe di pos 3 nggak tahu lelah apa gimana anak tidur bang. Tidur tuh setengah tiga anak tidur tas. Nah bangun setengah 4 tapi keadaan gelap. Setengah 4 sore. Setengah 4 sore. Tapi gelap. Awalnya anak nggak tahu ya kalau itu setengah 4 sore. Anak pikir ini udah pagi nih. Jadi anak mikir udahlah gua nggak usah ngecamp. Gua naik aja sampai pos 6. Nanti dari pos 6 gua lanjut ke puncak Summit. Anak pengen lanjut ke puncak Summit. Nah akhirnya anak nyari headlamp. Ketemu headlamp, anak jalan ngikutin jalan tembus di Samarantu pos 4. Tiba-tiba di Samarantu. Ini singkat ceritanya aja lah ya. Nah nyampe di pos 4 anak ketemulah sama salah satu sosok. Beliau bisa dibilang udah almarhum ya bang ya. Beliau itu pendaki yang hilang tahun 98. Berarti udah lama banget. Udah 22 tahun lebih ke atas. 22 tahun lah ya. 24 tahun lah sekarang mungkin ya. Nah ketemu itu awalnya dia diem doang di pohon bang, diri ngeliatin anak doang. Tapi secara pandangan Antama Johir. Iya secara pandangan anak kayak anak sama Anta gitu bang, ngeliat gitu kan, ngeliat dia diem doang, nggak ngomong nggak apa sama sekali. Akhirnya ketemu sama kakek anak diajak sama beliau, diajak ngikutin jalan bus, nggak tahu masuk kayak di desa bang, desa gitu ya, orang-orang bisa nyebutnya mungkin Rau. Nah di dalam situ ya anak ketemu ngelihat pendaki-pendaki pada diem bengong, datar mukanya bang,
bengong. Udah gitu ngelihat pendaki-pendaki juga yang kayak bingung. Sampai di situ tuh kayak pasar bang, ngelewatin. Tapi anehnya kalau di era kita udah modern banget bang, namanya kita apa namanya transaksi, ada barang ada duit. Kalau di sono sistem barter. Misalnya anta punya timun nih, ana punya oyong misalnya, mau tuker nggak nih sesuai kebutuhan kita kan, barter. Gitu. Sampai nemu duit kayak kepeng gitu, kayak kepeng tengahnya segitiga bolong. Nah dibawalah ke situ, pokoknya itu udah bener-bener apa ya, bisa dibilang tuh kayak secara sadar nggak sadar tapi anak ngalamin gitu bang. Dibawa ke situ, dikasih tahu, dikenalin sama beliau bahwasanya ini tempat kayak gini kan. Nah singkat cerita sampai pulang bang, pas pulang ke tempat tadi lagi kan. Nah ketemu lagi bang sama Bang Azhar, namanya Bang Azhar, almarhum. Nah sama Bang Azhar itu ya bisa dibilang memang benar sih bang, apa namanya ciri-cirinya anak hafal semua kan. Nah di situ ada pelajaran yang anak ambil bang. Beliau ngingetin anak buat kalau kesini jangan bawa pikiran kosong. Ya intinya jangan bawa pikiran dari luar ke dalam ke gunung lah gitu bang. Temu singkat cerita sampai ya udah sana pulang kan. Disuruh pulang tuh sama Bang Azhar. Tapi pas disuruh pulang tuh anak bingung. Ini aja saya nggak tahu di mana. Terus saya mau pulang kemana? Nah akhirnya sama kakek-kakek belum bilang pulang sih. Bang Azhar bilang, gue udah 22 tahun lebih di sini. Kata Bang Azhar. Nah jadi apa namanya? Bang Azhar bilang gitu bang, gue udah 22 tahun di sini. Sampai akhirnya ya ana bilang, udahlah, jangan, dalam hati itu udah kemana-mana dah bang pikiran anak. Kira kakek-kakek bilang, udah kamu merem aja, merem. Nah pas merem, anak melek lagi di situ lagi bang, di pos 4. Di posisi 4 lagi. 4 sama rantai. Dengan posisi gelap atau udah terang lagi? Masih gelap. Oh masih gelap. Akhirnya anak paksain naik lagi ke atas, ke 5, ke 6 sampai pertigaan turun lagi lewat jalur Cemara. Karena emang aneh naik lewat jalur Cemara kan. Udah singkat cerita sampai di pos 2 tuh, ya bisa dibilang walau alam bang anak ketemu beliau kayak bisa dibilang mungkin sosok kiai ya. Itu pakai pakaian kiai lah bang pokoknya. Pos 2 singkat cerita nih ya. Akhirnya balik lagi ke base camp. Nah sampai base camp tuh ternyata anak bukan 1 hari, udah 3 hari naik itu naik. Padahal secara logika anak ngerasa baru 1 malam kan. Ya kan 1 malam, kemudian ternyata di bawah udah ditungguin sama teman anak mau diantar tuh. Nah dari situ anak udah nggak mau ngambil pusing, nggak mau ngambil apa kan, yang penting anak pulang bisa kerja. Nah itu memang pernah nih ceritain bang di channelnya Bang Umang. Tapi bisa dibilang nih kelanjutannya nih bang ya. Orang-orang bilang kan hoak apa segala macem. Itu posisinya video itu naik hari apa? Sabtu ya? Pas itu lagi naik ke mana? Sabtu, kita acara film Minggu. Malam Sabtu video naik, jepret. Nah, pas banget video naik, DM masuk banyak tuh bang. DM masuk, salah satunya keluarga beliau. Ternyata ada. Ada bang, memang bener ada. Keluarga beliau, kemudian sama teman beliau yang waktu itu sekomunitas lah, pendakiannya. Dia minta ke rumah kan, tapi memang dari dulu Ana udah janji bahwasanya ya kalau misalnya mau ke rumah ada orang punya keperluan tuh Ana nggak mau di kampung bang, nggak mau di rumah. Intinya di rumah tuh Ana nggak mau rame, apalagi tetangga kan. Lebih baik Ana yang keluar. Terus Ana bilang ini mau nganter adik-adik ke Salak dulu, paling teteh Sherlock aja, saya yang berangkat ke sana sama Teh Nur tuh. Akhirnya ya udah kan, dari situ anak-anak tuh udah pada bang beneran ada. Anak-anak Rompas, si Injun, si Kino itu padahal bang beneran ada. Cuman memang karena posisinya itu nggak bisa naik bareng kan, si Kinoy dia kuliah tuh kalau nggak salah. Si Injun ikut naik bang, naiklah ke Salak tuh Sabtunya. Kita kena malam juga tuh ya, di Salak kena malam juga tuh bang, karena baru naik sore ya. Naik sore, akhirnya Sabtu naik ngecamp di Salak.
turun juga kena malam bang. Sampai di Salak tuh sebenarnya ada beberapa problematik tuh bang. Di situ kan ada ceweknya 3 bang, Dini, Gea, sama si Panisa. Nah si Panisa sama si Gea kaki udah sakit bang, udah sakit dah pokoknya. Dipaksa sama Jun, bukan dipaksa ya, dibawa turun biar nyampe pos Kemaria dulu, anak camp di pos 1 tuh. Nyampe di pos 1, masak dulu nggak sih kita masak ya? Masak, makan, kelar. Karena memang hari itu hari anniversary Rompas, jadinya mau nggak mau turun dari Salak nih anak-anak langsung berangkat lagi ke puncak bang. Acara lagi di Villa. Sedangkan agenda tuh turun dari puncak Villa, kita udah ada acara lagi buat berangkat ke Tangerang. Kira posisi malam anak-anak nggak pada tidur. Dari pos 1 si Panisa digendong lah Manjun. Panisa digendong sama Manjun. Anak ngegendong si Gea. Kalau secara badan memang gedean si Gea, gemukan si Gea. Si Panisa memang ya kurus lah gitu kan, nggak terlalu gemuk. Digendong sama Manjun. Sebenarnya di situ juga ada kejadian. Ada kejadian juga. Ya, sepil sedikit nih ya. Jadi jadi kan anak pertama di depan nih bang, itu ramai 16 orang ya. Iya. 16 orang bang, ado semua. Maksudnya anak-anak Rompas semua, 16 orang. Nah, anak bilang, anak hitungin nih bocah, oh pas 16 nih anak bilang. Nah, anak nyari si Panisa mana? Yang cewek 1 di belakang bang. Anak teriak, woi Ogut, yang cewek jangan ada yang di belakang, sini depan semua. Depan semua. Nah pas turun itu, logika nggak logika bang, jam 7. Jam 7 ini? Malam. Terang. Nih dia saksinya. Semua 16 yang ngeliat terang bang di Salak. Jam 7 malam loh, bayangin. Udah gitu, pas jalan begini, anak ngasih kode. Nah si Injun ngeliat di samping tuh ada gubuk, ada yang jagain. Padahal nggak ada bang. Nih dia yang nyaksiin langsung. Injun doang yang lihat. Iya, Injun doang yang lihat bos. Nah nggak lama, udah singkat cerita lah nyampe di pos 1, si Ogut sama si Pandu baru ngomong, parah bang, lu ngejailin gua ya tanya. Apaan sih Gut, ngejailin apaan? Mau gua nemu tempat ini 2 kali bang, kata dia. Emang jaraknya jauh tuh sama kita ya, sekitar 30 menitan bang. Gua nemu ini jauh. Padahal sebelum gelap itu, sebelum maghrib, Ana udah rapetin, jangan ada yang mencar. Rapet aja semua rapet. Akhirnya si Ogut, ya dia bilang nemuin shelter 2 kali ya, nemuin shelter 2 kali. Padahal nggak ada shelter di situ. Ada bang shelter 2 kali ya, masih Pandu tuh berdua-dua. Anak ketawa-tawa doang katanya. Lu sih niat jahat, kata anak gitu. Lu sih niat jahat. Gue tahu yang cewek biar ada yang di belakang, biar gue mikirin kan, kata anak gitu. Soalnya anak kalau misalnya anak cewek Rompasnya ada yang ikut, pasti dia anak pentingin dulu karena kan perempuan bang, apalagi di gunung kan. Anak pentingin dulu, anak suruh turun aja. Biarin lo di belakang lo rasain berdua-dua. Dari pos 1 turun tuh bang, anak ngegendong, anak bola lari. Si Gea kuprak. Si Injun sama Panisa teriak-teriak, bang, pelan-pelan. Si Injun ngadu, bang, pelan-pelan bang. Si Panisa kagak bisa diem katanya. Udah ngapa diem? Lu gak ngerasain Jun, kaki gue sakit, kata si Panisa gitu. Mungkin karena kalau misalnya digendong kan kaki agak kebuka gitu bang. Sakit kali ya mungkin ya. Dia Injun juga kan cara ngegembloknya belum terlalu tahu kan. Injun mau ngikutin tuh, jangan ngikutin gue lari Jun, nggak bakal bisa. Ya bang pelan ya, dia pelan. Anak bola lari terus bang. Singkat cerita sampai di pintu rimba, anak-anak yang jemput buat ke Villa udah ada. Si Kinoy, Abai, itu Padan udah pada nungguin. Noy bantuin Noy, kata anak gitu. Anak bawa turun, nyampe nih di di gubuk. Bos, kirain anak jeto bang, kata si Kinoy gitu. Soalnya emang setiap naik ada problem itu karena jeto bang, di guntur, di selamat. Dia tuh yang biasanya sakit mulu. Karena yang anak nggak tahu, dia tuh ternyata setiap naik nggak pernah izinnya, bohong mulu sama orang tuanya. Nah baru kemarin di Salak jujur kan, jujur. Nah terus pas di Prau dia bohong lagi, ada lagi masalah bang. Poin pentingnya ya karena nggak ada restu dari orang tua. Tuh si Jeto. Akhirnya dari situ anak-anak nunggu yang lain turun, nggak lama turun tuh, jelang 30 menit jaraknya ya sama anak-anak. Yang lain turun sampai ngumpul. Yaudah ayo langsung berangkat kita ke Villa. Berangkat tuh bang, 16-16 nya cabut ke Villa. Sebagian anak-anak Rompas yang gak ikut naik ke Salak udah pada ada di Villa. Nyampe Villa udah selesai kan, anak-anak udah baca maulid, udah beres-beres semua aja. Tinggal acara inti, potong kue, tiup lilin, ngerayain Enip. Ceritanya ngerayain Enip lah tuh bang. Nah di situ malam posisi di Salak nggak pada tidur, anak nggak tidur juga bang, sampai ajan subuh. Ajan subuh, anak kan pada di depan tuh, lagi pada denger lagu kan. Villanya alhamdulillah lengkap tuh, ada kolam renang, biliar, lengkap lah fasilitas.
lagi pada santai itu depan, lagi pada ngobrol. Si Panisa keluar dari kamar cewek. Itu Bang Paran ya? Iya. Bang tidur nggak po Bang? Kagak ada capeknya. Besok mau berangkat juga ke Tangerang katanya. Iya. Ntar juga tidur kata anak gitu kan, memang mungkin anak-anak pada perhatian kan. Akhirnya habis subuh anak baru bisa tidur Bang. Habis subuh baru bisa tidur, bangun jam 9-an ya. Jam 9 bangun. Lanjut lagi tuh Bang. Acara beres foto-foto, Ba'da Zohor baru selesai. Kira Ba'da Zohor baru selesai, cabut tuh dari puncak langsung ke Tangerang Bang. Langsung ke Tangerang. Nah ke Tangerang ini nemuin keluarganya Bang Azhar. Oh, ternyata orang Tangerang. Orang Tangerang. Apa nemuin keluarga beliau. Akhirnya yang nyampe situ apa namanya, sebelum nyampe Tangerang si Injin sempat ngeluh Bang. Ngeluh dia, anak bilang cari makan dulu, ngisi bensin kan, anak kan sama Kina itu naik motor. Si Injin ngeluh ke si Ogut katanya, ngomong begini ke si Ogut, Bang lihat apa tuh Bang Paran, kagak ada capeknya ya, turun dari Salak semalam dikira kagak tidur, ini lanjut lagi Tangerang. Si Ogut ketawa doang kan. Nah Ogut ngadu Bang, ceritanya ngadu, Bang lu tadi diomongin katanya siapa, sama Injin, katanya gimana Gut, lihat apa tuh Bang Paran kagak ada capeknya katanya. Ya elah Jun itu kan ya, biasalah kita ceng-cengan. Nah singkat cerita nyampe lah Bang di rumahnya Bang Azhar. Begitu sampai ya biasa kita silaturahmi disambut baik. Ngobrol Bang akhirnya sama keluarganya, ngobrol. Nah intinya keluarganya mungkin minta klarifikasi dong, karena Ana menyebutkan nama beliau, ya kan? Ya di situ Ana nggak ada yang Ana tutup-tutupin. Klarifikasi Ana omongin ya, Ana omongin semua Bang. Akhirnya Ana omongin Bang semua, dari ciri-cirinya, dari apa pakaiannya, bahkan sampai suaranya. Jadi suaranya itu kan memang kayak serak-serak bahasa Bang. Kemudian ibunya nyaut, iya itu bener si Adul, dia emang bekas Amanda. Tuh kira kita di situ ngobrol panjang dah Bang. Nah sampai di situ kan Ana berpikir ini nggak mau Ana kontenin. Bisa aja dong, dalam artian kalau emang Ana mau naikin nama, bisa aja tuh lagi ngobrol sama keluarganya Ana kontenin. Tapi dari keluarganya videoin Ana lagi ngejelasin Bang. Mungkin beliau videoin, Ana sadarnya gini loh, ini pengen cocokin nih, cocokologi, ini sesuai nggak sama cerita dia waktu di YouTube gitu kan. Di videoin tuh sama Teh Nur ya, sama adenya di videoin. Akhirnya cerita semua tuh Bang di situ dari tahun 98, bahwasanya memang udah nggak pulang-pulang kan. Jadi panggilan akrabnya tuh Adul. Jadi ternyata memang ibunya itu beberapa minggu ke belakang ya dimimpiin mulu sama almarhum, dimimpiin mulu. Nah sampai ternyata cocokologi dari pihak keluarga itu ada 3 Bang. Cuman Ana agak lupa nih ya. Pokoknya yang pertama itu orang Pati ya Jun ya. Jadi beliau ini yang orang Pati bisa dibilang kayak Gus Solepati Bang. Dia ngegambar, media ngegambar gitu. Jadi beliau bilang beliau ngegambar nih di apa namanya, muka Bang Azhar. Nah belakangnya itu ada kiai, ada pohon, kiai sama pohon. Nah di cocokologi lagi anak ketemu Bang Azhar memang di samping pohon. Kemudian memang ketemu kiai juga di Geringging di pos 2 gitu kan. Nah satu lagi orang mana tuh anak lupa. Nah dia bilang orang bisa juga lah pada masanya kan, dia bilang ini kabar bakal hilang, kabar ini bakal muncul 10 atau 20 tahun ke depan. Di cocokologi ini dengan anak ketemu beliau udah 20 tahun lebih kan. Cocokologi kedua, cocokologi ketiganya orang perhutani ya. Orang perhutani katanya memang pernah ada yang lihat Bang Azhar posisinya di situ, samping pohon itu. Tapi orang perhutani itu nggak kuat, langsung pingsan Bang. Begitu ngeliat Bang Azhar. Cocokologi lah di situ kan, sampai akhirnya Vice, aduh Ana lupa lagi nama temennya itu. Tapi buat dari Cantigi, komunitas Cantigi itu komunitas beliau pada masanya. Lupa lagi namanya, astagfirullahaladzim. Ketuanya tuh kan Bang siapa, tapi fotonya ada, Ana punya bukti foto sama. Kalau sama keluarga kita nggak foto ya, sama ini doang, sama pihak teman-temannya dia. Intinya selepas ngobrol situ, kakak kandungnya tuh bahwasanya ya minta tolong ke anak buat nemenin naik lagi ke Slamet di tempat pas ketemu Bang Azharnya. Ditanya masih apal nggak, kalau untuk lokasinya mungkin agak samar, tapi apa letaknya tuh di pohon mananya apal, tahu lah gitu kan. Intinya yang mau minta di sono tawasul, tirakat, bahwasanya ya minimal itu dari pihak keluarga tuh pengen dari pihak keluarga dapat kabar langsung dari beliau Bang. Entah di sana nanti misalnya dikasih isyarat apa, isyarat apa selepas tawasul itu kan. Kira janjian di situ kan, nanti kalau memang keluarga ada rezeki dan Paran juga, saya aneh juga ada
kesempatan kan bisa naik lagi tuh sama abangnya dan pihak keluarganya sana. Nah singkat cerita minggu depannya gantian giliran komunitasnya yang ketemu sama anak. Beliau udah pada berumur semua lah bang, bisa dibilang. Karena pada saat beliau hilang aja umurnya puluhan. Oh, udah puluhan. Ini udah 20 tahun lebih, berarti 40-an ke atas kan. Akhirnya anak ngontek tuh sama salah satu, lupa anak juga namanya. Intinya anak turun dari Salak 4 bang. Anak ke Salak dulu. Nah hari minggunya anak ngontek anak-anak. Ternyata anak-anak pada nggak bisa. Ya udah anak sendiri ke situ ngobrol. Barulah berdatangan tuh semua. Nah ketemulah bang akhirnya jawabannya di situ. Yang dibilang sama sahabat-sahabatnya ya bener, ternyata ya memang ada sih bang satu. Ini mah maaf bukannya anak ngomongin ya, tapi anak pribadi jujur anak agak kurang suka dengan caranya sih bang. Jadi intinya tuh begitu anak datang kayak menyombongkan dirinya gitu bang. Udah lu diam dulu, gue pengen tahu nih bocah bener nggak. Tanya coba yang di sono, teman kita siapa sih yang di sono. Intinya kayak mau ini anak bener nggak sih cerita kayak gini gitu kan. Nah sampai ada tuh satu yang agak pendek, anak lupa namanya. Terus beliau bilang gini, lu mikir aja pakai logika, ngapain si Farhan bawa si Adul, Bang Azhar. Emang si Adul siapa? Anak presiden yang ketika dia bawa nama itu, nama dia naik. Kecuali emang Adul baru hilang. Dia ini udah puluhan tahun hilangnya. Ngapain bohong dari mana? Lu coba dia dapet ciri-cirinya sampai suaranya dari mana katanya. Jelasnya. Ya mungkin pada tahun 98 itu ketika Adul hilang, mungkin dia baru lahir atau masih kecil. Nggak mungkin tahu dong. Tahun 98 digital mana sih yang secanggih sekarang gitu kan. Intinya dia kayak ngedukung Ana lah. Akhirnya Ana buka suara, Ana cerita semuanya sampai selesai. Nah sampai dari teman-teman pendakiannya tuh ada tuh yang satu cewek, ibu siapa lupa namanya, nangis agak kayak sedih lah bang, nangis karena memang ya Bang Azhar ini yang ngurusin dia segala macam. Nah sampai di situ diceritain bang awal kenapa bisa keselamat tuh. Jadi temennya ini cerita bahwasanya Bang Azhar ini kan orangnya memang pendiam. Tapi beda bang, bedanya kenapa sih? Di terminal sempat ngajak berantem orang bang. Itu orang pendiam loh. Sikapnya udah beda lah, udah nggak biasanya. Sampai sempat disumbing. Jadi posisi sama mereka itu triple S juga, Sindoro sumbing. Cuman pas sampai di Salatiga katanya mencar. Bang Azhar tetap kekeh mau ke Slamet. Gitu. Nah jadi dari pihak teman-temannya tuh pas disumbing apa udah yuk naik gue yang bayarin nih. Bahasa kasarnya kita mah regis sama beli makanan buat di atas gue yang bayarin gitu kan. Sampai di Salatiga mencar bang. Bang Azhar lanjut ke Slamet, disuruh mau pulang nggak mau. Gue mau ke Slamet dulu, gue belum pernah ke Slamet katanya gitu. Akhirnya jatuhnya Bang Azhar ke Slamet Solo juga kan. Nah di Salatiga itu sebelum misa teman-temannya nggak ada yang Bang Azhar tuh udah ngasih ya mungkin isyarat ya. Lu apalin nih baju gue ya. Nih muka gue nih, temen gue nih Adul nih, lu apalin. Jangan sampai kagak. Bahasa Jakarta kan begitu. Teman-temannya masih nganggep biasa bang. Ternyata ya memang itu pesan terakhir mungkin. Pesan terakhir bahwasanya ya sebelum nggak ketemu itu. Kira beliau naik ke atas. Ya udahlah sampai nggak ditemuin. Dan itu kurang lebih udah nyoba kemana-mana. Sampai kuncen apa itu nggak ada hasil bang. Kalau nggak salah sempet ditemuin sarung sama makanan apa? Makanannya beliau. Iya di trek batu. Di trek batu. Tas sama sarungnya sempat ditemuin di trek batu. Itu teman-temannya cerita. Di trek batu, cuman nggak tahu. Ya bahasa kasarnya mungkin belum nyampe seminggu udah itu katanya sih rame bang, sampai Wanadri semua pada turun pada masa itu. Sempat ya bisa dibilang sempat geger lah. Gitu nah sampai akhirnya temennya bilang kan itu banyak sih bang ngobrol-ngobrol banyak tentang komunitas sampai beliau bilang pokoknya Farhan kalau ada acara Cantigi hadir ya, bisa dibilang tamu lah gitu ya, bisa dibilang pengganti beliau. Nah jadi tuh teman-temannya bilang emang udah lama nggak kumpul bang, mungkin dengan wasilahnya anak ada kejadian itu akhirnya mereka bisa kumpul lagi lah intinya kan. Gitu nah ngambil sisi positifnya mungkin Bang Azhar ngasih kabar, udah lu pada tenang, gue udah tenang di sini, ngasih kabar ke teman-temannya sama keluarganya. Karena selama 20 tahun itu kan nggak ada kabar bang, lost banget gitu. Orang pinter mana nggak dapet, lost lah intinya, nggak ada kabar. Nah akhirnya ya di situ mungkin Bang Azhar juga ya
ngasih kabar mungkin dengan wasilah lah, kalau kita dari pondok mah wasilah ya kan, lewat Ana. Itu ada fotonya bang, jadi foto terakhir Bang Azhar sama teman-teman di Sumbing, sama foto pas sekarangnya. Sekarangnya teman-teman yang waktu itu di Sumbing, tapi Bang Azhar kan nggak ada, diganti sama Ana. Ada fotonya bang. Ntar ada kenangan lah ya. Nah kenangan fotonya tuh. Bener ada. Itu kan orang-orang sempat ngomongnya hoak apa segala macem bang. Sumpah. Itu kalau iya katanya ya bisa dibilang intinya ya semua orang berhak menilai lah ya bang ya. Mau percaya nggak percaya ya urusan pribadi masing-masing kan. Tapi secara nggak langsung di balik itu Ana tuh udah ketemu sama pihak keluarga, udah ketemu sama ini, tapi nggak mau Ana publikasikan. Bisa aja dong Ana bikin SG nih sama temen-temen lagi teman-teman yang kemarin, apalagi itu cerita lagi anget-angetnya ya kan, secara nggak langsung naikin nama Ana juga dong, tapi enggak. Ini kenapa sih Ana ceritain karena sharing ya, karena ceritanya aja udah lama banget, berapa bulan yang lalu gitu. Sekarang komunikasi agak berkurang sih bang, maksudnya udah nggak kayak sebelumnya ya. Mungkin intinya sih yang Ana tangkap dari pihak keluarga dan teman-temannya itu mau minta klarifikasi soal itulah, soal anak cerita. Karena kan memang udah lama juga tiba-tiba ada berita kayak gini kan, mungkin iya bertanya-tanya ini bener nggak sih gitu kan. Memang di Bang Umang nggak Ana ceritain sedetail banget bang, ketika di situ masih ada yang Ana jaga-jaga ya. Ana kenapa sih nyebutin nama bang? Awalnya beliau bilang aja di situ udah 20 tahun lebih kan. Ana nyebutin nama pede, kenapa sih? Orang udah lama kok, masa iya sih urusan ada nggak ada, Ana nggak tahu. Dan ternyata pas Ana up cerita bener ada. Intinya ya mungkin dari salah satu temannya ada yang nonton, kesebar ke temannya lagi, sampai ke pihak keluarga. Gitu. PDA nyebutin nama, nggak taunya memang beliau ternyata bener ada. Akhirnya emang nggak mau, siap nggak siap. Kalau misalnya mungkin ya, kalau misalnya memang cerita Ana bohong, Ana nyamperin keluarganya juga udah takut bang. Iya kan, secara logika. Kalau emang takutnya nanti gue digimana-gimanain kan. Ana samperin orang itikat baik kok buat silaturahmi. Bahkan Ana bawa si Injun, si Kinoy. Kenapa sih Ana bawa orang buat jadi saksi loh? Di situ apa sih yang diobrolin, kita ngapain gitu kan. Kalau nggak percaya si Injun yang nyaksin sendiri. Meluruskan gitu. Tapi ya temen-temennya ketemu langsung. Terus apa sih yang bisa diambil hikmahnya dari cerita ini dari segi menurut Farhan lah gitu? Kalau hikmah sih ya ada sih bang, intinya Farhan juga tahu Bang Azhar itu sebelumnya kenapa sampai bisa seperti itu kan. Tapi mohon maaf itu mungkin rahasia keluarga juga kan, takutnya menjagalah privasi keluarga. Intinya sih poin pentingnya yang Farhan ambil itu dari kejadian itu ya satu, Bang Azhar kan ngingetin Farhan bahwasanya lu kalau kesini jangan bawa pikiran kosong. Itu ya secara nggak langsung ya memang kenyataannya memang anak kesana tuh pikiran kosong karena lagi don-donnya banget kan, udah tunangan batal, intinya lah lagi don-don banget tuh bang di situ. Jadinya ya jadi mengingatkan juga buat teman-teman juga, karena udah ada ini, jangan sampai ketika kita lagi naik gunung punya pikiran kosong gitu. Kalau bisa kan kita naik gunung buat have fun gitu kan. Percaya nggak percaya sih kalau hal gitu di mana tempat sih ada bang. Ya kayak gini aja deh, mohon maaf kita lagi di gunung kita ngobrol kayak gini, tapi kan secara nggak langsung yang kita ngobrolin gini bukan untuk menjelek-jelekan mereka, tapi buat jadi pelajaran bahwasanya di gunung ya biar bagaimanapun yang penting sikap kita, sopan santun kita kan dijaga gitu. Paling buat pesan-pesan terakhir nih buat teman-teman yang nonton, buat mengingatkan supaya mereka nggak jatuh lah di lubang yang sama sebelumnya gitu, apa mungkin? Kalau pesan-pesan sih udah sering banget bang ya, cuman kan kadang kita harus mengingatkan lah ya. Cuman kadang nih pendaki tuh nggak semuanya bisa ngenakin lah dalam artian. Ada pendaki yang kita tegur dia cuma diem. Kalau ngambil sisi positifnya mungkin capek. Tapi kan dibalik itu ya bisa dibilang banyak lah bang. Kita nggak bisa menilai orang dari apa yang kita lihat gitu kan. Ya kalau buat naik sih
yang paling penting sih mulut bang, ada aja lah gitu kan sopan, tata krama yang ngomongnya masih belum bisa dijaga, sompra. Di kota boleh lah lo mau ngomong kasar, binatang semua disebut nggak jadi masalah, tapi di gunung ya bisa bedain tempat gitu. Karena kan kita bertamu ya. Nah itu dia. Benar. Ya pokoknya gitu sih bang dah ya, buat teman-teman juga ya, namanya naik ya tata keramanya, adabnya yang benar dijaga. Tapi apa namanya, hal yang paling banget gitu Ana benci tuh bang kalau naik, yaitu orang yang meremehkan sesuatu. Dia nggak sadar bahwasanya yang bikin tangan kita buntung itu karena duri kecil bukan duri besar. Kadang kan orang nyepelein, selau, gue udah pernah kesini gunung segini mah centek. Kayaknya ya beda gunung beda cerita kan. Benar. Rencana apa namanya, secara nggak langsung gitu kan, setiap gunung pasti beda-beda lah ceritanya apa aja gitu. Kayak misalnya kan kita nggak tahu nih Injun gimana gitu. Ketawa-tawa doang gitu. Capek apa? Ngantuk. Kocek dulu lah. Nggak sih Jun, yang dulu. Jun ada ini nggak? Pengalaman Atau keluh kesah. Keluh kesah masalah hidup. Ceritain aja. Nggak apa-apa, ceritain aja. Mau sambil nangis nggak apa-apa, kita dengerin. Udah kayak muasa. Jadi teman-teman semua, beliau ini ya bisa dibilang salah satu abang saya juga lah, saya nganggepnya udah kayak abang. Jadi dulu tuh di pondok ya beliau yang ngedidik saya juga, ngajarin saya, ngingetin saya, banyak lah, bisa dibilang memang benar-benar udah akrab banget gitu. Ini alhamdulillah dipertemukan kembali di Sumatera ya bang. Alhamdulillah. Dari dulu tuh emang Bang Juni selalu bilang, mainlah sini ke rumah gua, ke Lampung, gini-gini kan. Alhamdulillah sekarang sampean silaturahmi. Berapa tahun gak ketemu bang? 2. Iya terakhir kan ketemu kan jarang. Ketemu pas acara wisuda tuh. Sudah angkatan berapa itu? Angkatan berapa? Angkatan 6. Berarti 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun yang lalu gak ketemu. Udah lama juga ya. Udah lama. Akhirnya ketemu lagi. Naik bareng lagi kan. Soalnya gini teman-teman, saya juga pernah satu kali baca komenan, ada nama tuh yang komen, ayolah naik bareng sama Api, ayolah naik bareng sama Petong, ada tuh yang komen tuh. Pas pendakian gunung mana tuh kan. Alhamdulillah sekarang bisa naik bareng. Bisa ketemu. Tapi selama di daerah-daerah Lampung ini kan memang masih sebagian ada yang ke Sunda bang ya. Sunda. Itu dia kalau untuk daerah Lampung Selatan itu masuknya udah imigran semua. Imigran gitu. Jadi ada yang memang imigran dari Garut atau imigran dari Jawa. Ketika zaman dulu pada masanya itu masih zaman penjajahan perang, itu pada dilarikan sebagian orang-orang Sunda khususnya Garut itu ke Kalianda ini. Jadi di sini tuh banyak kan, ada yang kampung Sunda, nanti sebelah sono lagi ada kampung Jawa, kampung Bali, Lampung. Jadi beragam di sini tuh, lengkap dengan masing-masing sejarahnya. Makanya anak agak bingung tuh kemarin baru datang tas kini ngomong, bang di sini emang Sunda bukan Balul, beda kata anak gitu kan. Dan nggak taunya kan memang di sini ya masih ngomong Sunda lah gitu. Mungkin karena imigran itu bang. Tapi kalau buat Lampung aslinya mungkin di daerah-daerah tertentu ada bang. Iya, untuk memang daerah Lampung asli itu ada, kayak di Lampung Barat itu masih banyak, Lampung Utara itu orang-orang Lampung masih banyak. Di sini kalau di sini cuma sebagian aja di sini untuk Lampung. Dan pribadi pun memang malah pasehan bahasa Sunda kita daripada Lampung justru kita kurang ngerti. Wah sulit bahasanya, sulit dipahami, beda banget. Makanya kadang orang tahu ngomong Lampung dong, wah kita nggak bisa ngomong Lampung, lebih pasen ngomong Sunda gitu, karena memang udah lama. Di Bogor juga kita Sunda kan, di sini juga Sunda. Berarti antum di Bogor ada 6 tahun lebih ya? Kalau di total mondok aja 4 tahun sama ngajar kerja itu bisa dibilang 7 tahunan di Bogor. 7 tahun di Bogor. Udah patennya bahasa Sunda.
Alhamdulillah. Ini juga ngomong Sunda. Iya. Ya paling yang dikhawatirkan ketika anak perantau itu kan satu, yang paling banyak dikhawatirkan itu takut ngedengar kabar dari keluarga yang kurang. Contohnya kayak hikmah dari anak pribadi itu ngedengar almarhumah tahun kemarin meninggal udah setahun yang lalu. Itu yang kita khawatirkan terjadi benar. Makanya rata-rata anak perantauan itu ketika lagi sedih atau ini pasti yang dipikirkan tuh orang tuanya, kangen ketemu orang tua udah berapa tahun, apalagi kemarin COVID itu anak 2 tahun nggak pulang, nggak ketemu langsung sama orang tua, sekalinya pulang dapat kabar udah meninggal. Jadi pesan-pesan buat anak-anak merantau, tetap dimanapun kita berada sering-sering komunikasi. Yang paling penting itu komunikasi itu, karena kita nggak tahu namanya umur, takdir, semua kita nggak ada yang tahu. Jangan sampai ada penyesalan, apalagi kita suka ngebangkang sama orang tua, nggak peduli, merasa kita hebat bisa hidup sendiri. Itu salah. Nanti ngerasanya ketika udah nggak ada baru ngerasa kehilangan. Kayaknya jangan sampai ada penyesalan, mumpung ada yang ngasih tahu jangan sampai ngerasain gitu. Memang manusia kuadratnya gitu. Ketika udah jatuh udah ngerasain baru mereka sadar, oh iya apa yang diomongin selama ini benar ternyata. Memang harus seperti itu dulu terkadang, karena memang udah ininya manusia, udah nggak heran. Tapi yang antum bilang anak bener terasa bang. Jadi belum lama kan kakek anak meninggal juga tuh. Itu ya bisa dibilang sedih banget lah bang. Jadi posisinya lagi di luar kota juga, lagi di Semarang. Sampai ini tumben-tumbenan anak tuh memang ya anak denger lah dulu diingetin nama antum sama Bang Madun, biar bagaimana orang tua harus tetap kasih tahu, kasih kabar kan. Jadi anak tuh setiap mau keluar kota yang anak utamain tuh yang ngobrol dulu, nelfon lah minimal ke ibu, bu lagi di sini, ini mau berangkat ke kota ini. Karena memang kemarin itu kan turun dari Slamet sebulan bang, anak kagak balik. Sebulan. Jadi dari turun dari Slamet, Purwokerto, kemudian ke Jogja, Semarang, Malang, Surabaya, Madura, ke Surabaya lagi, ke Cirebon, lama Cirebon balik bentar, cabut lagi ke Semarang. Nah pas di Semarang ya itu anak baru bisa tidur habis subuh, tiba-tiba ada panggilan tak terjawab dari ibu. Tumben-tumbenan pagi-pagi kan telepon, ada apa? Telepon balik, ternyata dikasih kabar kakek udah nggak ada. Soalnya posisi sebelumnya waktu kakek masuk rumah sakit, anak lagi di Malang bang, lagi di Malang posisinya. Nah itu juga dari Malang niatnya mau nyebrang, mau ke Rinjani, mau ke NTB. Cuman dapat kabar kakek masuk rumah sakit, ya mau nggak mau saya Paran pulang kan, akhirnya balik ke rumah. Alhamdulillah bisa ketemu. Nah itu mana alhamdulillah banget, kakek lagi sakitnya aja masih ngingetin lah gitu. Karena tuh ya bisa dibilang udah kayak cucu kesayangan lah mungkin bang. Karena kemarin tuh pas beliau meninggal, anak cuman bisa pice doang bang. Jadi di makam ini lewat pice, si Injun sama si Tina yang pada di sono bantuin. Video call doang, kerasa banget lah itu. Ya dalam artian itu jatuhnya kakek lah ya gitu bang, bukan orang tua. Gimana apalagi orang tua kan ngerasa banget, apalagi kalau orang ibu khususnya, kalau udah kehilangan ibu itu hidup itu kayak udah nggak ada gunanya lagi. Ngerasa waktu itu ketika lagi down banget itu, buat apa nih hidup lo, sampai hampir kalau kita nggak punya didasari dengan iman itu mungkin nggak tahu sekarang bagaimana gitu. Mungkin udah bisa bertindak yang lebih parah gitu kan. Kalau kita nggak berpikir jernih, nggak punya dasar. Makanya alhamdulillah sekarang udah, kemarin juga nazar orang tua ibu sebelum meninggal pengennya itu ngajar, bantuin di kampung. Alhamdulillah udah nazarnya udah terpenuhi, alhamdulillah. Alhamdulillah ninggalnya juga baik gitu kan. Alhamdulillah sekarang udah takdir, mau nggak bisa dihindari. Jadi tugas kita ya mengikhlaskan, mendoakan, karena kan kita mau berbakti juga udah nggak bisa karena udah nggak ada. Jadi buat teman-teman yang masih ada orang tuanya, apalagi yang masih lengkap gitu, mumpung masih ada,
berbakti sama orang tua apapun itu, mumpung masih ada, bikin seneng orang tua, karena kita nggak perlu jauh-jauh buat sukses gitu. Sukses, kunci sukses itu sebenarnya ada di orang tua, apalagi di ibu gitu. Terkadang kita jauh-jauh ke sana sini merantau nggak ada hasil, ya itu tadi karena kita jauh sama orang tua, kurang komunikasi, kurang baik, itu jadinya kita rezeki juga kurang seret gitu. Itu tadi kan, kalau kita deket rasanya beda, berkahnya itu beda deket sama orang tua, walaupun nggak banyak dikatakan cukup, tapi kerasanya berkah, nikmat, hidup tenang gitu kalau dekat sama orang tua. Itu sih pengalaman anak. Ya bisa dibilang yang dibilang ridho fi ridho walidahi wasutullah fi sutullah walidahi itu enak banget Bang. Bener memang. Hanya ya bisa dibilang anak juga nggak mungkin bisa sampai kayak sekarang tanpa doa orang tua gitu kan. Bener, di balik suksesnya anak pasti ada doa orang tua. Bukan saya yang hebat, tapi doa orang tua saya yang kuat, mungkin bahasa itunya gitu ya Bang. Kayak kan ya Bang Juni tahu sendirilah dulu anak gimana, dulu Sama-sama dididik, kita sama-sama belajar. Aduh, udah masa kelam, masa kelamnya bisa ngelewatin masa itu semua. Ya anggap aja masa-masa bodoh muda kita, dihujat, dianggap seperti apa, akhirnya bahkan udah ada omongan bahasa dikatakan sampah, kamu gak bakal jadi orang sukses ke depan. Itu ada teman-teman, itu kita ini pernah dicap, cuman alhamdulillahnya kita buktikan dengan bukan dengan ngejudge balik atau mengatakan balik, enggak, tapi lebih dengan pembuktian kita kerja keras, alhamdulillah. Ya dalam artian jangan menilai orang dari cover tuh, itu kena banget di hidup kita Bang. Real nyata. Kayak orang-orang yang waktu itu ngomong kita seperti itu tuh mungkin nganggap kita pada masa itu kita ya sampah lah bagi dia kan. Tapi akhirnya sekarang dia sendiri yang malu sama kita, dia sendiri yang ngerasa karena dunia terbayar lah, berputar. dunia berputar. Gak selamanya dia di atas, gak selamanya kita di bawah. Itulah ya buat teman-teman apa yang tadi disampaikan sama Bang Juni, sedikit nasihat, pengingat kita juga bahwasanya apapun yang terjadi di kehidupan kita harus dilibatkan dengan doa orang tua teman-teman sekalian, karena kita nggak akan berhasil, kita nggak akan bisa menuju kesuksesan tanpa doa orang tua kita. Dan sekalipun memang kita keadaan di luar daerah atau di luar dari jauh rumah kita, itu komunikasi sama orang tua paling penting banget dijaga gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua sudah ya inilah obrolan malam sharing kita di salah satu gunung yang ada di Pulau Sumatera gitu teman-teman sekalian. Ya mungkin ya itulah pokoknya teman-teman sekalian. Selalu ingat pesan-pesan dari Bang Juni, dari ya saya mungkin gak bisa ngasih pesan ya teman-teman sekalian. Intinya apapun yang terjadi dalam hidup ini ya jangan pernah libatkan haruslah ulang. Apapun yang terjadi dalam hidup ini ya harus melibatkan doa orang tua. Prioritaskan orang tua nomor satu, karena ridhollahi fi ridho walidahi wa suhtullahi fi suhtul walidahi. Ridhonya Allah terdapat pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terdapat pada murkanya orang tua. Jadi jangan sampai kita malah dibenci sama orang tua kita sendiri, karena dari situ ya hidup kita nantinya nggak akan berkah teman-teman sekalian. Bukan kaya, bukan banyak uang, tapi yang paling penting itu dalam hidup berkah. Berkah itu apa sih ya? Dalam artian tuh bisa dibilang kayak nggak banyak tapi cukup, nggak banyak nggak sedikit tapi cukup. Setiap yang kita butuhin itu selalu ada dan selalu ngerasa berkah gitu. Jadi ya keberkahan itu bukannya berkah dia jadi orang kaya, bukan, tapi apa yang kita butuhin selalu terpenuhi, itu bisa dibilang berkah. Ya teman-teman sekalian, afwan minkum idza jatuh minal hatta wal galazo wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.